Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis kita, dan pada kali ini kita akan bahas hadis yang ketiga. Silakan disiapkan kitabnya, dibuka kitabnya pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Al-haditsu tsalitsu. Al-haditsu hadis al-tsalitsu yang ketiga. An Abi Abdurrahman, an dari Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Ini panggilan untuk Abdullah, ya, Abdullah bin Umar. An Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, kenapa disebut Allah meridhai keduanya? Oleh karena yang dimaksud di sini adalah Abdullah dan Umar, sehingga disebut semoga Allah meridhai keduanya. Karena beliau berdua ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perjelas dulu siapa ini Abdullah bin Umar. Dari namanya kita sudah bisa menduga bahwa Abdullah ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini biasa juga disebut dengan Ibnu Umar, ya. Lahir di Makkah pada tahun 11 sebelum hijrah. Tahun 11 sebelum hijrah. Artinya Abdullah bin Umar ini berusia 11 tahun pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Abdullah bin Umar itu ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya, yakni Umar bin Khattab, dan ibunya yaitu Zainab binti Mad'un. Abdullah bin Umar ini ketika berada di Madinah sempat ingin ikut dalam perang Badar, tetapi Nabi menolak karena waktu itu dia baru berumur 13 tahun kurang lebih. Kemudian ketika terjadi perang Badar, ketika terjadi perang Uhud, Abdullah bin Umar juga ingin ikut lagi berperang, akan tetapi lagi-lagi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena waktu itu masih berusia kurang lebih 14 tahun. Nanti pada perang Ahzab, lalu kemudian Nabi mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut berperang, dan waktu itu usianya sudah mencapai 14 tahun. Mencapai 15 tahun, ya. Nah, sebenarnya kalau ukuran kita saat ini, umur 15 tahun masih sangat mudah untuk ikut berperang, tetapi Nabi SAW telah memberikan izin untuk ikut berperang bagi Abdullah bin Umar.
Beliau ini sangat cerdas ya. Beliau hafal Al-Quran dan juga meriwayatkan sangat banyak hadis ya. Menurut para ulama yang mempelajari dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, itu mencapai 1630 hadis. Ini bukan jumlah yang sedikit tentunya ya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar begitu banyak dikenal di kalangan para imam hadis karena begitu banyak hadis yang diriwayatkannya. Nah, baik, kita lanjutkan hadis ini. Bagaimana bunyi dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Qala, berkata, yang berkata di sini adalah Umar. Yang berkata di sini adalah Abdullah bin Umar. Sami'tu. Sami'tu dari dua kata sami'ah ya dan tu. Sami'ah artinya saya, sami'tu, sami'ah artinya mendengar, dan tu artinya saya ya. Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, ini ya sabdanya Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunya, dibangun, al-Islamu, Islam, dibangun Islam, ala khamsin, ala di atas, khamsin di atas 5, di atas 5 hal, di atas 5 perkara, atau di atas 5 pondasi. Di dalam riwayat lain dikatakan, ada juga yang mengatakan khamsa. Ya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah. Syahadati, bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, tidak ada yang berhak dijadikan Tuhan, tidak ada yang berhak disembah ya selain Allah. Ya, dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana konsekuensinya keyakinan ini bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah, dan juga tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kemudian pernyataan ini juga ya, pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, itu juga pernyataan bahwa seseorang mengakui kebenaran Islam
dan menyatakan dirinya mengikut kepada syariat Islam. Selanjutnya, orang yang sudah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak lagi melakukan perbuatan musyrik. Dia akan jauh dari kemusyrikan, ya. Ketika dia sudah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka yang masih tetap musyrik, maka sesungguhnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, kenapa dikatakan sesat? Oleh karena yang benar itu hanya Tuhan itu satu, beribadah hanya kepada Allah, tetapi dia menyembah kepada selain Allah yang sebenarnya sudah pasti bukanlah Tuhan. Maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Dan juga orang itu telah melakukan suatu kezaliman oleh karena dia menyembah yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sesuatu kezaliman yang luar biasa, kezaliman yang besar. Kemudian kita lanjutkan, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa dan anna sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad, ya, Rasulah utusan Allahi Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah persaksian yang kedua atau pernyataan yang kedua bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini penting juga, sama sebagaimana pentingnya la ilaha illallah, oleh karena meskipun orang meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kalau tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka tentu tidak bisa disebut sebagai seorang muslim, karena semua sumber syariah, semua wahyu itu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, maka tentu otomatis juga tidak mengakui syariat yang dibawa oleh Nabi, dan juga tidak mengakui wahyu yang diterima Nabi SAW. Maka tentu tidak memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Ya, jadi hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini menjadi syarat utama seseorang itu dinyatakan muslim. Ya. Karena tanpa meyakini ini, tanpa mempercayai ini, tanpa bersaksi terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maka otomatis dia bukanlah seorang muslim. Sehingga inilah yang menjadi dasar pertama dari bangunan Islam ini. Kita lanjutkan. Wa iqamis salah. Wa dan iqami, mendirikan, as-salati, salat, dan mendirikan salat. Ini adalah
pondasi yang kedua atau rukun yang kedua dari Islam, mendirikan salat. Ya, jadi orang yang tidak mendirikan salat maka sebenarnya tidak tidak mendapatkan atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Nah, berbagai keterangan pentingnya tentang salat, ya, diantaranya di dalam surat Al-Baqarah, ya, bisa kita lihat dalam ayat 238 yang bunyinya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Peliharalah semua salatmu, dirikanlah semua salatmu, dan peliharalah salat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Ini perintah untuk mendirikan salat, dan ini merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua. Nah, selain kita mendirikan salat karena perintah Allah, juga karena salat itu mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu bisa diketahui dari ayat Al-Quran, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Dan dirikanlah salat. Jadi ini lagi-lagi perintah mendirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yang dimaksud di sini mengingat Allah adalah salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian begitu pentingnya salat ini sampai Nabi bersabda menjelaskan bahwa yang membedakan seorang muslim dengan kafir, orang kafir, itu adalah salatnya. Ya. Dalam hadisnya Nabi bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu, ya, yang membedakan orang di antara kami, ya, kaum muslimin, dan mereka orang-orang kafir, as-salatu, salat. Ya. Faman tarakaha faqad kafar. Dan maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Jadi salat itu berarti muslim, tidak salat berarti kafir. Itu yang membedakannya. Nah, tentu saja kita tidak ingin disebut sebagai kafir atau masuk golongan kafir. Sehingga inilah perlunya kita senantiasa menjaga salat. Kemudian dinyatakan pula bahwa salat itu adalah tiang agama. Ya. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala fil Islam? Wahai Rasulullah, amal-amal apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala di dalam Islam? Qala, maka Nabi bersabda, as-salatu liwaqtiha, yaitu salat pada waktunya. Wa man taraka as-salat fala dina lahu, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama baginya. Was-salatu imaduddin, ya, karena salat itu adalah tiangnya agama. Jadi siapa yang tidak salat, maka tidak ada agama baginya. Inilah pentingnya kedudukan salat. Selanjutnya,
Salat juga menjadi syarat diterimanya amal-amal yang lain. Artinya kesempurnaan salat itu menjadi syarat untuk diterimanya amal-amal yang lain. Rasulullah SAW menyampaikan dalam pesannya, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatih." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia menyia-nyiakan salat, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari kebaikannya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama dihitung seorang hamba di akhirat nanti adalah salatnya. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Maka apabila buruk salatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Anak-anakku sekalian, begitu pentingnya salat ini sampai kepada anak-anak sekalipun salat itu tetap diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'." Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk menunaikan salat meskipun mereka baru berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik apabila mereka belum salat sementara usianya sudah sampai 10 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat itu. Baiklah, kita lanjutkan. Wa ita'iz zakah. Ya. Wa ita'i, dan menunaikan az-zakati, zakat, dan menunaikan zakat. Jadi ini adalah pondasi Islam atau rukun Islam yang ketiga. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian, seandainya orang itu nanti di akhirat tidak menunaikan zakat atau tidak membelanjakan hartanya untuk kepentingan agamanya, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia meskipun hanya sesaat, sekedar bisa menginfakkan hartanya dan sekedar bisa memperbaiki hidupnya menjadi orang yang saleh. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa hajjil bait, ya. Wa hajjil bait, wa haji, dan berhaji al-bait ke Baitullah, dan berhaji ke Baitullah. Mengenai haji ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ya, maka hendaklah, ya, manusia itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, terutama bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin.
Dan barang siapa yang mengingkari perintah haji ini sementara dia mampu, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, dan Maha menguasai semesta alam. Anak-anakku sekalian, ya, meskipun saat ini kalian masih anak-anak, tapi perlu kalian ketahui, ya, bahwa melaksanakan ibadah haji ini merupakan bagian dari rukun Islam yang mesti dilaksanakan, terutama bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kemudian berikutnya, wasawmi Ramadan, wasawmi dan berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan. Mengenai puasa Ramadan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang salah satu bunyi ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa ini tujuannya adalah supaya orang itu menjadi bertakwa. Oleh karena ini puasa juga menduduki sebagai salah satu rukun Islam yang mesti harus dilaksanakan bagi seorang muslim. Ya, saya kira pertemuan kita sudah cukup sampai di sini, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, ya. Oleh karena itu hadis ini cukup kuat kesahihannya karena diriwayatkan oleh dua imam hadis yang sangat populer, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekira itulah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.